Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja dimanapun antum berada. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan keberkahan untuk kita yang telah Allah berikan dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan karunia dan keberkahannya untuk kita menjelang sore hari ini hingga malam, hingga esok pagi insyaallah. Baik, ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, beliau pada sore hari ini kembali akan melanjutkan pembahasan kitab yang berjudul Al-Qaul Farid Fawaid alal Kitab Tauhid. Dan insyaallah pembahasan yang akan beliau lanjutkan adalah pembahasan tentang kalimat tauhid bagian yang kedua. Alhamdulillah beliau telah hadir di Masjid Agung Al-Ukhuwah, dan tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau kita akan buka sesi yang teratur saja. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin menghubungi untuk bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan 3 perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takut. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami mohon maaf ada sedikit gangguan gangguan teknis yang terkendala, sehingga kajian sedikit akan terlambat dan insya Allah akan kami hadirkan kembali diulang dengan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar dari Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen. Kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang pentingnya tauhid dengan mengambil beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya surah Ibrahim ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya tukang bikin patung, lalu disembah. Kaumnya menyembah patung buatan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah, karena dia memberi hidayah kepadaku. Lalu Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang abadi terus di anak turunannya agar mereka kembali. Kita sudah mengambil beberapa faidah dari ayat ini, tapi belum semua. Salah satu di antara faidah dari ayat ini adalah annal muwahhida yanalu thamratan. Ayat ini menjelaskan ahli tauhid akan memetik buah dari tauhidnya berdasarkan ayat ini. Apa buahnya? Yaitu hidayah. Setelah Ibrahim menyatakan berlepas diri dari sesembahan berupa patung, kecuali hanya menyembah Allah, illalladzi fatarani, Allah yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, setelah aku menyembahnya dia akan memberi hidayah kepadaku.
Jadi salah satu buah dari tauhid adalah hidayah. Hidayah untuk melakukan amal-amal soleh lainnya. Ibadahnya lebih berkualitas, amal solehnya lebih baik, lebih berkualitas, akhlaknya juga lebih mulia. Ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam surah Ali Isra 25, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hafan, kayaknya ini bukan Al-Isra 25, ini An-Nahl 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, imannya murni. Dan zalim yang dimaksud ini syirik, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat karena salah faham terhadap ayat ini. Di mana letak kesalahfahamannya? Ayat ini menyatakan siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim. Para sahabat menyangka zalim di sini zalim kepada diri sendiri atau kepada sesama manusia. Semua sahabat merasa zalim, minimal ke diri sendiri. Setiap dosa, setiap perbuatan maksiat itu zalim. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'. Ya Rasulullah, siapa kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita nggak pernah berbuat dosa? Terkena ancaman ayat ini dong. Ayat ini menyatakan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, murni imannya, tidak ada kezaliman, akan dapat dua. Ulaika lahumul amnu, mereka dapat keamanan, aman dari murka dan azab Allah di semua level kehidupan di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Terus wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah, dua, keamanan dan hidayah. Maknanya kalau imannya bercampur zalim, nggak aman, nggak dapat hidayah, dan ini memberatkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnun. Oh, urusan ini tidak seperti yang kalian fahami. Kalian pernah nggak mendengar orang soleh berkata kepada anaknya ketika mengajarinya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman al-Hakim, hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik itu zalim yang sangat besar. Jadi yang maksud zalim di sini syirik. Orang yang tidak mencampur adukan iman dengan zalim, artinya tauhidnya murni, tidak bercampur syirik, baik besar ataupun kecil, akan dapat dua. Aman dari murka dan azab Allah, dan dapat hidayah. Jadi hidayah itu buah dari tauhid. Ini salah satu di antara faedah dari ayat ini. Kedua, annal hidayata allati hiya hidayatut taufiq wal ilham innama hiya minal khaliqil fatir. Hadis ini pun menjelaskan bahwa hidayah taufik hanya datang dari Allah. Hidayah taufik itu hak prerogatif Allah. Manusia sekalipun para nabi nggak bisa kasih hidayah. Hidayah taufik. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik, kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa aja yang dikehendakinya. Kalau Nabi Muhammad dan para nabi tidak bisa memberi hidayah, apalagi yang lain.
Makanya tak heran di kalangan para nabi ada orang yang terdekatnya, yang paling dicintai tapi kafir ada. Nabi Nuh, Nabi Lut, istri-istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Ibrahim, bapak tauhid, penghancur berhala, bapaknya sendiri tukang bikin berhala. Nabi Muhammad SAW, reng-rengan musuh-musuhnya banyak, kerabat-kerabat terdekatnya, paman-pamannya seperti Abu Lahab. Ada hubungan paman. Itu menjadi musuhnya. Ada tidak memusuhi, yaitu Abu Thalib, tapi tetap tidak iman sampai akhir hayatnya. Karena Nabi tidak bisa memberi hidayah taufik. Yang bisa dilakukan, diberikan oleh Nabi, oleh semua orang, hidayah irsyad wa dilalah. Hidayah irsyad wa dilalah itu berupa ilmu. Ilmu ya dibagi. Allah Azza wa Jalla menyatakan, innaka latahdi. Engkau, hai Muhammad, benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tadi dikatakan engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa memberi hidayah taufik. Dalam ayat ini, innaka latahdi, engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah di sini hidayah irsyad berupa ilmu. Ilmu mah iya bisa diberikan. Penjelasan, penerangan, nasihat, dakwah, itu namanya hidayatul irsyad. Wadilalah berupa ilmu, pencerahan, penjelasan. Semua orang wajib berbagi hidayah ilmu. Tapi hidayah taufik hanya dari Allah. Berupa apa hidayah taufik? Berupa dua. Pertama, iradah, keinginan untuk melakukan sebuah amalan. Siapa yang ngasih keinginan? Allah. Kalau kita ingin sholat, ingin ngaji, ingin baca Quran, keinginan itu tidak ujug-ujug muncul dalam diri kita. Dan bukan ikhtiar kita. Saya sedang memunculkan keinginan untuk enggak. Keinginan itu Allah yang kasih. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Jadi salah satu bentuk hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita adalah diberi keinginan beribadah, beramal soleh, kebaikan, baik ngaji, baca Quran, saum sunnah, infak, sedekah. Muncul keinginan itu dari diri kita, Allah yang kasih. Ini unsur hidayah taufik yang pertama. Kita nggak bisa memberikan keinginan ke orang lain, nggak bisa. Jangankan ke orang lain, memunculkan keinginan itu dalam diri kita nggak bisa. Allah yang kasih. Unsur hidayah taufik yang kedua adalah istita'ah, kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kemampuan ini juga dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada quwwah. Haul dan quwwah dulunya istita'ah mananya. Haul al-istita'atu li jalbil manafi. Al-haul itu kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwwah al-istita'ah li dhaf'il madhar, kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Ini makna perbedaan haul dan quwwah. Kalau kita menerjemahkannya la haula wala quwwata apa? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Bingung kita, sama, sinonim. Penjelasan ini diantara dikemukakan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Syarah Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika membahas makna la haula wala quwwata illa billah.
Jadi baik kemampuan untuk meraih yang manfaat, menolak yang madarat, semuanya dari Allah. Kemampuan untuk beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, kemampuan itu Allah yang kasih. Keinginan Allah yang kasih, kemampuan juga Allah yang kasih. Dua-duanya terpadu. Taufik itu menyatu. Menyatunya iradah dan istita'ah dalam diri kita, lahirlah amalan. Kenapa kita kesini sekarang? Hidayah Allah. Berupa apa hidayahnya? Allah kasih keinginan untuk kesini. Begitu baca BC, pengumuman ada kajian, langsung ingin hadir. Siapa yang ngasih keinginan? Allah. Orang lain ketika baca, nggak ingin hadir. Tidak dikasih keinginan untuk hadir oleh Allah. Yang kedua, pas ingin hadir, mampu dari segala sisi, nggak sibuk, nggak sakit, punya ongkos, nggak ada halangan, maka datang aja ke sini. Ada orang, aduh ingin tapi nggak bisa karena sakit, karena nggak punya ongkos, karena banyak kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya nggak dikasih kemampuan. Orang itu nggak dikasih hidayah taufik. Jadi hidayah taufik Allah yang kasih. Tidak bisa dikasih oleh manusia termasuk para nabi, para malaikat. Enggak ngasih hidayah taufik. Yang bisa ngasih hidayah taufik adalah Allah. Makanya dalam surah Asy-Syu'ara juga disebutkan fa innahum, kata Nabi Ibrahim, aduun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Berhala-berhala itu musuhku kecuali Allah Rabbul Alamin, dia yang menciptakan aku dan dia yang memberi hidayah kepadaku. Maksudnya hidayah taufik. Dan salah satu penyebab orang diberi hidayah taufik oleh Allah adalah tauhid. Walaupun hidayah taufik hak prerogatif Allah, tidak bisa diberikan oleh manusia, tapi kita bisa mencari dalam bentuk, lihat siapa saja yang Allah jelas dalam Quran, dalam hadis yang akan diberi hidayah dan siapa yang tidak akan diberi hidayah. Yang jelas penghalang hidayah itu kezaliman, kefasikan. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak akan ngasih hidayah ke orang-orang zalim. Zalim ini penghalang hidayah. La innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan ngasih hidayah ke orang-orang fasik. Kefasikan itu penghalang hidayah. Cari hidayah Allah dengan melakukan sebab-sebab turunnya hidayah Allah. Salah satunya ngaji kayak gini, turun hidayah Allah. Poin berikutnya, ayat ini pun menjelaskan annal Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dha. Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir, ahli tafsir, dalam muqaddimah tafsir, dalam kitab tafsir bab muqaddimah di juz yang pertama, dibahas wa ma ahsanu turuq tafsir, bagaimana tafsir yang terbaik. Pertama, menafsirkan Quran dengan Quran. Tapi yang melakukan harus ahlinya. Bukan kita yang menyambungkan ayat ini bersambung dengan ayat itu, berarti ro'yu yang menyambungkannya. Seperti nyambung padahal tidak mungkin saja. Nah, salah satu contohnya adalah perkataan Nabi Ibrahim di dalam ayat ini, wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang abadi? Dijelaskan dalam Al-Baqarah 132.
Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kalimat tauhid ini ke anak-anaknya. Demikiannya juga Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagi kamu, jangan kau mati kecuali sebagai muslim. Nabi Yakub muslim, Nabi Ibrahim juga muslim. Muslim itu orang yang pasrah, sadrah, tunduk, patuh, satya, satu kepada Allah Azza wa Jalla. Semua Nabi Islam. Poin yang berikutnya, anna dina Ibrahim alaihissalatu wassalam dhalla mawjudan ila ahli Quraisy. Ayat ini pun menerangkan bahwa agama Nabi Ibrahim terus ada berlangsung sampai di zaman bangsa Quraisy. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-28, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi. Allah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi di anak turunan Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke kalimat ini, mengisyaratkan anak-anak turunan Ibrahim nanti ada yang menyimpang, banyak yang memperoleh hidayah, jadi nabi juga banyak, lebih banyak lagi yang menyimpang, yang fasik. Dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Tuh. Kami utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan kami jadikan di anak turunnya kitab dan kenabian. Di antara anak turunnya ada yang peroleh petunjuk, tapi kebanyakan mereka fasik. Turunan para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, turunannya ada sampai di zaman bangsa Quraisy. Ada yang menyimpang, tapi la'allahum yarji'un, ada nanti turunan Nabi Ibrahim yang diutus ke bangsa Quraisy mendakwahkan kalimat tauhid, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka nanti kembali. Makna dari ayat ini, la'alla kufara Quraisy yarji'una ila hadhil kalimah, mudah-mudahan orang-orang kafir Quraisy kembali kepada kalimat ini, karena nenek moyangnya itu Nabi Ibrahim dulu berpegang teguh mendakwahkan kalimat tauhid tersebut. Faidah berikutnya, anna Ibrahim alaihissalatu wassalam tabarra'a min abih fa innahu qad wa'ada abahu ayastaghfirullah. Ayat ini menerangkan bahwa Ibrahim berlepas diri dari bapaknya, padahal Ibrahim pernah berjanji memintakan ampunan untuk bapaknya. Di beberapa ayat tuh, di surah Maryam ayat 47 ada, berkata Nabi Adam, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memintakan ampunan untukmu wahai bapakku kepada Allah, karena Allah itu sangat penyayang kepadaku. Dalam surah Al-Mumtahanah Nabi Ibrahim menyatakan, la astaghfirulaka minallah, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Janji itu Nabi Ibrahim, dan janjinya ditunaikan. Lalu Ibrahim memintakan ampunan kepada Allah. Tapi setelah dimintakan ampunan, dinasihati, kekeh beteke, ngotot surotot, ngeyel suraya di atas perbuatan syiriknya, jelas gambang dia musuh Allah, barulah Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya.
Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 114 Allah menyatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Tidaklah istighfar Ibrahim untuk bapaknya kecuali karena janji yang sudah diberikan akan dimintakan ampunan, dan janjinya ditunaikan, dimintakan ampunan. Tapi setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya tersebut. Dan tadi dijelaskan dalam surah Ibrahim ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, innani bara'um mimma ta'bun, aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Danlah ketegasan Ibrahim. Berikutnya, tataba'at da'awati Ibrahim alaihissalam li abnaihi wa abnai aqibihi fa innahu kana harisan alaihim. Ayat ini pun menjelaskan terus-menerusnya menyambung secara estafet dakwah Ibrahim menurun ke anak-anak turunannya, anaknya, cucunya, begitu. Karena Ibrahim orang yang sangat bersemangat memberikan kebaikan dan keselamatan kepada anak turunannya. Tidak hanya mewasiatkan, mengajarkan, Ibrahim pun mendoakan anak turunannya. Dalam surah Ibrahim 35 dia berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Yang dilakukan oleh Ibrahim sebagai orang tua ke anaknya, mengajarkan tauhid dan mendoakan agar anak-anaknya tetap di atas tauhid. Dan ini yang dimaksud dengan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah menjadikan kalimat tauhid ini sebagai kalimat yang abadi di anak turunan Nabi Ibrahim agar mereka itu kembali. Dalam surah Ibrahim ayat 40, salah satu di antara doa Nabi Ibrahim lah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak-anak turunanku. Doa para nabi agar anak-anaknya soleh, solihah itu banyak dalam Al-Quran. Rabbana hablana, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Zakaria untuk anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya sudah mondok, sudah mesantren, sudah jadi ustadz kiai yang mengajarkan tauhid, tetaplah doakan mereka. Doakan kebaikan. Ini untuk para orang tua yang sudah banyak, yang sudah memiliki anak. Selain mendoakan orang tua dalam sujud kita, dalam sholat kita, mendoakan diri kita, anak-anak coba. Selain membaca doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, terus baca Rabbi auzi'ni an ashkura wa aslih li fi dzurriyyati, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka samid rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, itu untuk anak-anak. Ya, ada satu doa tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi diambil dari hadis, dan para ulama menganjurkan. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ini pertanyaan tidak sopan. Tapi apa kata Nabi SAW? Disentil perasaan, suka nggak kamu kalau ada orang lain yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu, pokoknya kerabat perempuanmu? Tidak suka. Demi Allah, demikian juga lelaki lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu bagi anaknya, putri bagi ibu dan orang tuanya, saudari bagi seseorang dan pasti nggak suka. Akhirnya dia sadar, demi Allah saya tidak berzina. Lalu Nabi mendoakannya, Allahumma maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Para ulama menganjurkan baca doa ini untuk anak-anak kita. Allahumma ighfir li auladi dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampuni dosa anak-anakku, terus sucikan, bersihkan jiwa atau hati mereka, jaga faraj mereka. Dan ini tanggung jawab, perhatian kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya, ya. Doakan kebaikan. Selain mendidik, selain mengarahkan, selain membina, mendakwahi, doakan kebaikan bagi mereka. Yang berikutnya, annal walida wa kadzalika da'iyah ila Allah azza wa jalla alaihi ayyan soha wa ayyuwajjiha abna'ahu wa ikhwanahu wa yatafa'alu wa yu'ammil wa yatafa'ala wa yu'ammila ayyakuna fihim khairun wa la yatasha'am. Ayat tadi pun menjelaskan seorang orang tua atau da'i yang mengajak manusia kepada Allah hendaklah menasihati anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, kawannya, kerabatnya, atau siapapun ke arah yang benar, dan memberi motivasi dan optimisme kepada mereka bahwa mereka itu akan dapat kebaikan. Wala yatasya'amu, jangan tasya'um, jangan membuat mereka pesimis, apatis. Karena itu, kalau umpama kita dakwah, ditentang, dimusuhi, diperangi, dipersekusi, dan yang lain, dibuli segala macam. Dulu para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, lebih dari itu. Mau dibunuh, bukan mau lagi, sudah berupaya maksimal diperangi untuk dibunuh, tapi mereka nggak berhasil. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Sampai akhir hayatnya Nabi selamat, tidak ada yang mampu membunuhnya. Melukai, ya bisa ada, sampai terluka berdarah. Tapi membunuhnya enggak. Allah yang melindunginya. Sekalipun orang yang didakwahinya memerangi, beliau tidak pesimis. Beliau mendoakan anak-anak turunan mereka kelak akan menjadi ahli tauhid. Ketika Nabi SAW berdarah-darah, dilempari,
datang malaikat penjaga gunung, gunung Akhbasyain namanya, gunung besar, 2 gunung. Dia berkata, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qala qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhbasyain." Kata malaikat penjaga gunung, "Hai Muhammad, Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, membuli, menghina, mengata-ngatai dengan kata-kata yang nggak layak. Allah mendengar ucapan mereka. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku untuk mendatangi kamu agar kamu merintahkan kepadaku apa yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan, kamu perintahkan, aku angkat 2 gunung ini, aku timpakan kepada mereka." Kalau Nabi seorang pendendam kayak kita, iya ya hajar aja lah, kan gitunya, saking kesannya tuh. Dah kita mah tuh dibully, dihina di medsos aja geremetnya. Awas kalau ketemu di tengah hutan berdua dicekek, kan gitunya dalam hati. Tapi kalau Nabi SAW ditawari oleh malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau aku angkat 2 gunung, aku timpakan ke mereka, hancur musnah tuh, secara tragis gitu. Apa kata Nabi SAW? "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Merekanya tidak iman, aku berharap anak-anak mereka nanti ahli tauhid. Tuh. Tetap beliau optimis. Di dalam dakwahnya, merekanya tidak bisa terdakwahi, anak-anak turunnya nanti akan menjadi ahli tauhid. Nabi bukan seorang pendendam. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul itu azizun 'alaihi ma anittum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan yang kalian alami. Umatnya menderita, Nabi yang sedihnya. Harisun 'alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau rauf dan rahim. Kata Aisyah, "Man taqama Rasul sallallahu li nafsihi." Nabi Rasul sallallahu tidak pernah ada dendam pribadi. Ketika Mekah ditaklukkan, orang-orang kafir Quraisy yang dulu menyakitinya, menghinanya dikumpulkan. Apa kata Nabi? "Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka dulu menyakiti, membuli, menghina, memerangi, membunuh, mengusir. Jahatnya itu nggak ada tandingannya. Sekarang mereka kalah, tunduk patuh, tidak punya kekuasaan. Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka semua menyatakan, engkau pasti kebaikan. Engkau orang baik, anak turunan orang baik, selalu berbuat baik, pasti ampunan. Semuanya sepakat begitu. Semuanya sepakat Nabi tidak menjadi seorang pendendam, enggak. Tetap optimis. Jadi dakwah yang kita lakukan itu bukan kepentingan pribadi kita, tapi hanya melaksanakan perintah Allah, menyampaikan agar mereka dapat hidayah. Sudah. Kalau mereka nggak dapat hidayah, itu urusan mereka dengan Allah. Nggak perlu ada ketidaksukaan pribadi kepada mereka. Sampai dikutuk, nanti 7 turunan kalian terlaknat semua di akhirat, nanti lihat. Nah, enggak, tetap mengharapkan
kebaikan bagi anak dan turunan mereka. Inilah ayat pertama tentang tauhid di dalam bab ini. Ayat kedua dalam surah At-Taubah 31, Allah menjelaskan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Nasrani itu mengambil pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah dan juga Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam. Ada 3 yang disembah oleh Nasrani. Pendeta, mereka ulamanya. Rahib itu ahli ibadahnya. Terus Al-Masih, Isa bin Maryam, disembah orang-orang Nasrani. Wa ma umiru, para tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilaha wahid, kecuali untuk menyembah satu ilah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha suci Dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna min nawaqidit tauhid ay yuta'a syakhsun fi tahrimil halal atau fi tahlilil haram. Ayat ini menerangkan bahwa di antara perusak tauhid adalah mentaati seseorang dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu ditaati, itu sama dengan menyembah. Karena itu ada mantan Nasrani, Adi bin Hatim namanya. Dia tahu seluk-beluk ajaran Nasrani. Begitu ayat ini turun, orang Nasrani menyembah kepada pendeta dan rahib. Kaget dia. Kalau kepada Isa, iya menyembah. Isa dipertuhankan, disembah-sembah, dimintai doa, meyakini Isa itu sosok lain dari Allah, pencipta alam jagat raya, pengatur alam jagat raya. Iya, tapi pendeta dan rahib kok dikatakan dipertuhankan? Apa kata Adi? Ya Rasulullah, la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang Nasrani itu tidak beribadah, tidak menyembah kepada pendeta dan rahib. Kenapa disebut mempertuhankan? Apa kata Rasul SAW? Alaysa yuharrimuna ma aharallahu fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah. Bukankah pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikuti? Jawabnya bala, ya benar. Fatilka ibadatum, itu ibadah itu. Tunduk dan patuh kepada aturan yang merubah aturan Allah, itu ibadah. Karena itulah ayat ini menyatakan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib sebagai sesembahan. Faidah kedua, anna dzikral umamis sabiqah min babit tahdhir li hadhil ummah ay yaqa syakhsun minhum fima waqa'a fihi ulaik. Ayat ini menjelaskan kisah umat-umat terdahulu sebagai warning, peringatan bagi umat ini. Jangan sampai seperti itu. Dulu Nasrani disebut beribadah kepada pendeta karena apa? Tunduk dan patuh kepada aturan pendeta sekalipun merubah ajaran agama mereka. Diikuti. Kata Quran sunnah begini, kata guru mereka begitu, berbeda, diikuti. Itu menyembah itu. Jangan sampai terjatuh kepada kesalahan umat terdahulu.
Kultus individu kepada tokoh nggak boleh tuh. Karena demikianlah dahulu orang-orang Nasrani yang Allah abadikan dalam Quran. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ketiga, anna su'ala Adi bin Hatim an hadhil ayah wa jawaban Nabi lahu min babi tafsir kitab bis sunnah. Pertanyaan Adi bin Hatim tentang ayat ini dan jawaban Nabi SAW tentang pertanyaan tadi termasuk bab tafsir Quran dengan sunnah. Tadi sudah dijelaskan tafsir terbaik menafsirkan Quran dengan Quran. Kalau nggak ada dalam Quran, tafsirkan Quran dengan hadis. Salah satu contohnya ini. Disebut orang Nasrani beribadah kepada pendeta dan rahib, ditafsirkan. Ibadah yang dimaksud adalah taat kepada aturan yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Faidah keempat. At-tahdhiru min ulama'i su kama fi qoulihi ta'ala ahbarahum wa kadzalika at-tahdhir min ubadi su kama fi qoulihi wa ruhbanahum. Ayat ini berisi tahdzir terhadap dua golongan. Tahdzir itu wanti-wanti, warning, peringatan loh. Hati-hati dari dua golongan ini. Golongan pertama ulama su, yaitu disebut ahbarahum, ittakhadhu ahbarahum. Hati-hati, ulama su, berilmu tapi ilmunya dipakai nipu untuk kepentingan dirinya, keluarganya, golongannya. Diputar balikan ayat. Ini ulama su. Yang kedua, tahdzir wanti-wanti dari ahli ibadah yang juga su, yang jahat, yang buruk. Dan ini rahib ruhban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini poin yang keempat. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, ya Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Ziyad, tahu nggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dijawab tidak tahu. Kata Umar, yahdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Ada tiga yang menghancurkan Islam tuh. Pertama, tergelincirnya para ulama. Jadi ulama jahat. Dia berilmu, mungkin profesor, doktor, mungkin bahasa Arabnya jago, mungkin menguasai tafsir, tapi jahat. Tergelincir dia, tergoda oleh kemewahan kehidupan duniawi. Mungkin ingin kekuasaan, mungkin ingin jabatan, mungkin ingin kekayaan, mungkin ingin dukungan, macam-macam tuh. Akhirnya dimanipulasi. Zalatul alim. Islam hancur. Karena ini ulama diikuti oleh orang awam yang mengkultuskannya. Dianggap semua omongannya benar, walaupun nyata-nyata salah dan keliru. Yang kedua, wijidalul munafiq bil kitab. Berdebatnya orang munafik terhadap kitab. Kitab itu didebat, dipersoalkan. Dipermainkan logika orang dengan logika mereka. Liur betah akhir nama orang-orang sesat dan menyesatkan. Dan ketiga, wa hukmul a'immatil mudhillin, hukum yang diterapkan oleh imam-imam yang menyesatkan. Tiga yang menghancurkan Islam, dan salah satunya adalah ulama su. Poin kelima, anna hadhil ayah tubayyinu suratan min suwari ibadati tawaghit. Fattaghut
kama fassarah Ibnu Qayyim ma tajawazal abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ayat ini menjelaskan salah satu bentuk peribadatan kepada taghut. Taghut itu maknanya banyak, ada setan, ada dukun, salah satunya kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho diibadati, senang. Seperti tadi pendeta dan rahib tadi, senang ditaati oleh pengikutnya. Itu taghut. Dan salah satu makna taghut kata Imam Ibnu Qayyim, ma tajawazal abdu haddahu mim ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Berlebih-lebihan bersikap kepada yang diikuti, yang ditaati, yang diibadati, melebihi batas, kultus yang melewati batas. Tidak boleh, jangankan orang biasa, ustaz, tokoh agama, pendeta, kepada Nabi pun tidak boleh berlebih-lebihan, melebihi dari posisi beliau sebagai Nabi, sampai disembah, sampai dimintai doanya, sampai dimintai agar kita diselamatkan oleh beliau padahal beliau sudah wafat gitu, dan diselamatkan dia, ya Rasulullah beri saya rezeki. Itu nggak boleh, itu lebay, itu berarti penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya, annal yahuda wan nasara yutlaqu alaihim hukmu syirki fahum la syakka musyrikun wa yusafuna bi anhum ahlul kitab wa yuqranu bihimul musyrikun. Ayat ini menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani mereka dihukumi hukum syirik, mereka tidak diragukan lagi musyrik, tapi juga disifati dengan ahlul kitab, disebut dengan ahlul kitab. Kenapa mereka Yahudi dan Nasrani disebut syirik? Mereka menyembah Allah, menyembah juga selain Allah, menyembah Isa, menyembah Yahudi menyembah Uzair, dan seterusnya, menduakan Allah Azza wa Jalla. Maka disebut musyrik. Tapi juga disebut ahlul kitab, disandingkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikun. Ahli kitab dan orang-orang musyrik di sini disandingkan. Lihat Al-Baqarah 105, Allah menyatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, dua-duanya kafir, ahlul kitab kafir, orang musyrik kafir. Mereka tidak menginginkan Allah menurunkan kebaikan kepada kalian. Jadi mereka ahli kitab karena diberi kitab, mereka disebut musyrik karena menyembah kepada selain Allah, dan dua-duanya kafir. Allah yang menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Dalam Al-Baqarah 105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak suka kalau Allah menurunkan kebaikan kepada kalian. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan subhanallah, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka kafir, mereka musyrik, dan mereka adalah pihak yang oleh Al-Fatihah ayat yang terakhir disebut maghdubi alaihim dan ad-dallin. Mereka dibenci, mereka juga sesat, ya. Inilah
penjelasan dua ayat tadi beserta beberapa faedah yang diterangkan oleh para ulama cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab, dan khusus hari Jumat tanya jawab hanya untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Akh Umar di studio radio dan TV Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan Ustaz di sore hari ini, materi penuh dengan faedah yang sangat banyak sekali yang kami dapati dari apa yang telah Antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, untuk berikutnya kami mengajak Anda semuanya untuk memperdalam materi dengan bersoal jawab, dan bagi Anda semuanya ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan Ustaz yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz dari penanya kita. Sebentar. Ada satu pertanyaan Ustaz yang ditanyakan oleh penanya di Tangerang Selatan Ustaz dengan Pak Ahmad Bastian. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum ya Ustaz Abu Haidar, apakah paman Nabi yaitu Abu Thalib, ibu kandung, ayah kandung, serta kakek dari Rasulullah SAW yaitu Abdul Muttalib nanti diharap akan masuk surga Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Apakah Abu Thalib paman Nabi SAW yang besar jasanya kepada Nabi dan dakwah, juga ayahnya bisa masuk surga? Baik. Masuk surga atau nerakanya seorang perkara gaib. Kita tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa Rasul tahu yang gaib? Diberitahu oleh Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Barulah Rasul tahu perkara gaib sebatas yang Allah kasih tahu. Nah, apakah Abu Thalib dan ayahnya serta kakeknya masuk surga atau masuk neraka? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberitahukan nggak kepada Nabi kemudian kepada kita? Ya, memberitahukan. Meyakini perkara gaib nggak boleh dengan akal logika, nggak boleh dengan perasaan, tapi dengan nas, dengan wahyu. Kalau dengan perasaan kita juga tidak tega, ya masa Nabi Ibrahim ayahnya ahli neraka, masa tuh Nabi Nuh, Nabi Lut istri-istrinya ahli neraka. Kata siapa? Al-Quran menyatakan. Allah berfirman, daraballahu mathal lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai' wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ahli neraka berdasarkan Quran. Perkara gaib iya, tapi kenapa kita meyakini? Allah memberitahu. Bagaimana dengan Abu Thalib? Ada nggak pemberitaan dalam Quran, dalam hadis? Quran ada mengisyaratkan ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir,
Pas Abu Thalib mau mati, Nabi SAW datang berkata, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Katakan olehmu, hai pamanku, la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Tapi belum menyatakan, datang nih sahabat-sahabatnya, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib. Akhirnya sampai akhir hayatnya tidak bersyahadat. Lalu Nabi memintakan ampunan agar dosa Abu Thalib diampuni karena jasanya besar. Apa respon Allah? Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfir lil musyrikin wa kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik walaupun itu kerabat terdekat. Siapa kerabat terdekat? Ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya. Kalau mati di atas musyrik, ya nggak boleh dimintakan ampunan. Nabi ditegur. Lalu Nabi memintakan diringankan azabnya. Jangan sampai terlalu dahsyat. Dan ternyata dikabulkan. Tadinya harusnya Abu Thalib di neraka yang paling bawah. Ini perkara gaib. Kalau saya tahu, hadis yang memberitahu, Nabi yang memberitahu. Tapi karena doa Nabi SAW diangkat menjadi teringan, diberi 2 sendal. Dipakai di kaki, ubun-ubunnya mendidih. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Ini hadis yang menyatakan Abu Thalib di neraka. Berat nggak kita? Beratlah kalau pakai perasaan. Nabi sendiri sampai nangis. Tapi Nabi yang memberitahukan, ya. Ingat bahwa selamat tidaknya seorang tidak ditentukan oleh nasab. Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, "Hai Fatimah, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari murka dan azab Allah. Kamu boleh minta apapun dariku, aku kasih, tapi tidak bisa menyelamatkan dirimu dari murka dan azab Allah kalau kamu maksiat." Nabi ke putri yang paling dicintai, beliau juga berkata begitu kepada kerabat-kerabatnya. Nasab tidak menjadi jaminan selamat. Ada nggak orang tuanya kafir tapi anaknya soleh? Ya itu Ibrahim tadi, bapaknya kan gitu, anaknya jadi nabi. Nah termasuk musuh-musuh Nabi Abu Jahal. Anaknya menjadi orang soleh, menjadi sahabat yang jasanya kepada Islam dan kaum muslim besar. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah bin Abu Jahal menjadi seorang sahabat. Bapaknya musuh besar, anaknya menjadi pejuang Islam yang dahsyat. Banyak itu yang seperti itu. Karena itu nasab tidak menjadi jaminan selamat atau celaka. Orang tuanya kafir, sangat menentang Islam, anak turunannya belum tentu mungkin soleh. Atau sebaliknya, orang tuanya soleh, kiai yang luar biasa ibadah dan ilmunya, apa anaknya begitu? Enggak. Ada enggak ayahnya kiai, anaknya terjerumus narkoba, tukang mabuk, tukang judi? Ada? Mungkin banyak. Jadi nasab tidak memberi jaminan. Tadi saya sudah bacakan surah Al-Hadid. Turunan Nabi Nuh dari Nabi Ibrahim kebanyakan fasik. Al-Quran yang menyatakan, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang memperoleh petunjuk, di antara mereka kebanyakan mereka fasik.
Di antara turunan Nabi banyak yang soleh, banyak. Tapi yang bejat ada banyak juga. Kerabat Nabi yang kafir banyak. Jadi dalam menentukan ke surga ke neraka, jangan pakai perasaan, jangan pakai logika, tapi pakai dalil ayat dan hadis, penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Umar. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ahmad di Tangerang Selatan. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Jika sudah ada yang terhubung, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu sudah terhubung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Bapak silakan, sudah terhubung Pak. Bisa menyimak lewat telepon saja Pak. Lampung. Dengan Pak siapa? Waalaikumsalam. Dengar di telepon aja Pak, jangan di TV atau di radio. Silakan Pak. Ya, Bapak silakan Pak. Bapak nyimak lewat telepon saja Pak. Jangan lewat televisi karena ada delay. Ya. Ya. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Alim di Lampung ya. Yang ingin saya tanyakan Pak. Baik. Sholat Maaf Bapak terputus-putus Pak. Soalnya terputus-putus Pak. Mungkin Bapak bisa pindah sedikit lokasinya. Kalau sholat witir itu dianjurkan setelah witir. Gimana Bapak? Maaf. Diulang kembali Pak. Saya pendidikan udah TV yang ya. Jadi kalau sholat witir itu pernah saya dengar dianjurkan membaca Allahumma malikil quddus. Baik. Itu saja Pak pertanyaannya Pak, cukup? Cukup Pak ya? Mau. Iya, baik. Kami sudah tangkap. Bisa diulang Umar, kurang jelas ke sini. Iya, Ustaz. Dia bertanya apakah dalam salat witir membaca bacaan Allahumma malikal quddus, Ustaz? Apakah dianjurkan karena beliau mendengar ada yang mengatakan bahwasanya ketika membaca di dalam salat witir itu membaca doa Allahumma malikul quddus. Apakah memang demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Bukan di dalam sholat witirnya, tapi setelah sholat witirnya, ya. Begitu beres sholat witir, baru dibaca zikir yang barusannya, Subhana malikil quddus, Subhana 3 kali, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus. Seusai melakukan sholat witir setelah salam, bukan di dalam sholat witirnya. Wallahu a'lam. Terakhir Umar ya, silakan. Nah Ustaz, baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 021 823 6543. Persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak sudah masuk atau Ibu. Dan kami ingatkan untuk menyimak lewat telepon saja, jangan lewat televisi karena memang agak delay. Ya, silakan Bapak atau Ibu, silakan. Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dari Lampung Timur. Pak, dari Lampung Timur. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Abu Aki. Abu Hafi. Silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Mohon maaf ya, agak melenceng dari tema. Baik, silakan Pak. Ya, ini apa hukumnya kalau berkorban dengan sapi betina? Baik, cukup Bapak itu saja. Ya, Ya, terima kasih Abu Hafi atas pertanyaannya. Ya. Apa pertanyaannya? Apakah hukumnya berkurban dengan sapi betina, Ustaz? Boleh nggak berkurban dengan sapi betina? Boleh, nggak masalah ya.
Nanti mungkin tentang kurban akan ada pembahasan tersendiri menjelang kurban, sebab sekarang masih jauh dan nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang kurban. Tidak hanya dari saya, mungkin dari ustadz-ustadz yang lain, baik di Radio Roja atau radio-radio sunnah yang lain ya. Ya, cukup sampai di sini aja dulu. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab tauhid ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala, yang telah menyampaikan materi yang penuh dengan faedah di sore hari ini tentang pentingnya kalimat tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kuroja Celengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Bandung dan melalui Kuru Tarbiyah Sunnah atas kerjasamanya dapat menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin melalui pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan berikutnya kita bisa menghadirkan kembali kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemirsa, pendengar dan sahabat Roja semuanya yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian kelanjutan di pembahasan kitab yang akan disampaikan oleh beliau pada hari Jumat yang akan datang, untuk kita simak kelanjutan pembahasan yang akan beliau sampaikan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyajian ini masih terdapat kekurangan yang kami hadirkan, agar dibukakan pintu maaf untuk kami semuanya. Tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadiri Daurah Akidah edisi ketiga, pembahasan kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah bersama pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul As-Sunnah ini sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sabtu 7 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, 25 April 2026, pukul 8.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi kilometer 9, nomor 756, Cilengsi, Bogor. Imam Ahmad diuji karena membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disiksa, dicambuk. Informasi 0822 9800 0756. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.